Username-nya segera diganti. Baik, untuk hari ini kita akan masuk dalam topik Sales Masterclass. Kita akan bersama beliau yang sudah expert dalam bidangnya, yang akan membahas tentang be a salesperson, why not? Baik, hari ini kelas kita pastinya akan sangat menarik Bapak Ibu. Kita akan bersama trainer yang sudah punya pengalaman yang hebat di bidang sales. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya langsung akan memanggil Bapak Yung Brondiva untuk bersama-sama kita di sini. Halo Bapak, Yuk, selamat sore. selamat sore, semangat pagi. Semangat pagi Bapak. Bapak Oke, apa kabar Bapak? cat luar biasa. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes Bapak. Semangatnya selalu ya, kalau sama Bapak itu selalu berbeda semangatnya. Harus dong, harus Bapak, banget. kita hari ini nih kita akan bahas tentang sales Bapak ya. Betul. Sebelumnya, ayo mau tanya dulu dong Pak. Bapak sudah berapa lama nih di bidang ini? Pengalaman Bapak boleh diceritain nggak sedikit buat kita semua Pak? Make it short aja ya, kalau nggak gitu panjang ya. Siap, boleh dong Bapak. Oke, saya di bidang sales penjualan itu sudah cukup lama ya, dari tahun berapa ya? Dari saya lulus kuliah mungkin sudah masuk Wow. ke dunia sales. Terus saya fokus sekali mengembangkan agensi saya di asuransi. 25 tahun agensi saya berdiri. Sudah 25. Jadi saya di 25, sorry. Saya masuk di agen itu 25 tahun, tapi agensi saya berdiri itu sekitar 20 tahun. Terus Dua puluh dari lima tahun jadinya Pak ya, iya pengalaman di di dunia sales ya. sales, malam lintang di dunia sales. Terus akhirnya saya diberikan kesempatan kerjasama dengan BP Lestari untuk menjadi konsultannya. Waktu itu mungkin ada teman-teman yang Lestari di sini yang ada Iya, ya, salam salam teman-teman semua. Lestari nanti banyak juga Heeh. di sini Pak. Iya, Masih aduh masih ingat kangen ya. nggak? Dulu ada mereka semua. Saya mengembangkan sistem sales juga yang namanya Black Bear Warrior. Ah, Dipercaya untuk mengembangkan sekitar 400 sales yang ada. Ya, wow, setelah itu 400 dari ya situ, Pak ya. nah dari keilmuan saya yang biasa di insurance itu jualan kertas ya, jualan janji gitu ya. Akhirnya saya berhasil mendirikan sebuah hotel, membangun sebuah hotel di Swiss Bell Pecatu. Hotelnya ada sekarang. Chris Eh, Bell Pecatu Pak. Swiss Wah, Bell Resort boleh nih Pecatu. kita main-main nanti ya ke sana ya Pak Boleh, ya. boleh banget welcome ya teman-teman Ya. sekalian kalau mau itu hasil karya apa ya? Maksudnya saya mau mencoba keilmuan sales itu. Ternyata keilmuan sales itu bisa diterapkan ke mana-mana dan Anda bisa jualan apapun, kapanpun, ke siapapun jika Anda bisa memahami master master apa ya cara mainnya lah ya, cara berpikirnya gitu. Cara berpikirnya sales ya Pak Mm-mm. ya. Bapak, Ya. satu lagi pertanyaan Pak. Mm-mm. 25 tahun Bapak ada di Mm-mm. dunia ini. Tantangan terberat Bapak, boleh cerita nggak sedikit Pak? Tantangan terberat tuh diri sendiri, males. Tantangannya jadi diri sendiri Malas ya Pak dan ya? penundaan, iya. Dan Ya, berikutnya benar. adalah tidak punya goal yang jelas. Jadi orang malas tuh karena tidak punya goal yang jelas. Jujur ngomong semua itu kita didesain ya kalau boleh ngomong santai, kita maunya mau santai, nonton Netflix tiap hari, santai-santai kan gitu ya. Iya Kalau benar boleh sekali ya, Pak. Kalau gitu. boleh Jadi ya Pak ya. tantangannya sih di diri sendiri kebanyakan sih. Ya, saya akan menunggu cerita Bapak 1,5 jam ke depan. Untuk waktunya saya persilahkan Bapak. Oke, saya ambil alih nih ya. Ya, silahkan ya Terima Bapak. kasih Ayu Kurnia, semangat pagi teman-teman sekalian. Gimana kabarnya semua? Baik, sehat, luar biasa. Boleh nggak ya? Kayak saya ini kayak kalau di Bisa online tuh kadang-kadang Iko. saya agak canggung Sehat, ya. Pak. Karena tidak ada respon gitu. Bapak. Halo pagi Pak. Sorry Boleh nggak siang. kalau saya bicara gini, misalkan saya ngomong semangat pagi, ada jawab pagi, boleh nggak ya? Boleh. Bisa ya, Boleh kita banget coba Boleh ya. Pak. Pak. Boleh Pak. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, 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 Pagi. pagi. pagi, Oke, cukup ya. Berarti saya masih ada audiens nih.
Luar biasa banget teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Yung Jenata Brundiva. Mungkin teman-teman ada sudah pernah kenal saya. Sebagian teman-teman Lestari saya pikir mayoritas sudah kenal saya. Mungkin juga sebagian dari teman-teman yang ada di sini juga mungkin sudah kenal saya. Salam kenal teman-teman. Saya bersyukur sekali, terima kasih banget diberikan kepercayaan sama aku Ben untuk bicara hari ini. Karena aku Bank memang luar biasa banget, kampus eksekutif hebat gitu ya, kampusnya eksekutif hebat, ya kan? Teman-teman, hari ini saya akan bicara tentang sales karena memang saya mendalami sales ini sekali. Saya sangat suka dunia sales ini. Kenapa teman-teman? Karena sekali lagi ya sales itu adalah yang menghasilkan uang ya. Mungkin saya langsung aja share screen-nya biar nggak lama-lama. Waktu saya cuma 2 jam soalnya. Biasa saya pakai bawakan materi ini kalau teman-teman boleh tanya sekitar 8 jam ya. Jadi saya langsung aja bawakan. Nanti kalau teman-teman mau apa mau ikut lebih lanjut bisa melalui aku Bank mungkin ya. Ya, benar Bapak. Benar Nanti ya. kita buat kelas lanjutannya ya Pak ya. Kita bisa Lanjutannya ya. online atau offline kelasnya. Oke. Nah, teman-teman, hari ini bicaranya salesmanship breakthrough ya. Jadi, saya mau bicara sharing bagaimana kita punya breakthrough mindset dan bagaimana memaksimalkan market yang ada yang teman-teman sudah punya. Bicara breakthrough berarti itu di luar dari yang biasanya. Teman-teman, saya lanjut aja. Di sini sebentar ya. Oke, ini katanya nggak kenal nggak sayang ya. Saya boleh cerita dikit aja ini sekelas minta saya 20 tahun bersama dengan AIA di asuransi. Soalnya sebut nama karena memang ada di sana. Terus ada MDRT ini saya capai terus setiap tahunnya. MDRT adalah penghargaan tertinggi agen asuransi dunia. Terus saya dibicara sebagai pembicara nasional AIA sampai detik ini. Pernah menjadi agensi yang memimpin 394 dan teman-teman bisa lanjut di bawah. Banyak sekali yang mungkin pengalaman yang saya sudah ada sampai memiliki sebuah Swissbell Resort Pecatu, terus diminta diperbantukan untuk jadi cost and marketing system consultant. Dan hari ini saya juga dipercaya sebagai, kalau teman-teman tahu Bakmi GM itu menjadi saya punya ranah juga untuk saya kembangkan. Oke teman-teman, itu terus saya juga sebagai konsultan sekarang memiliki yang namanya apa teman-teman memiliki ini sorry memiliki sebuah perusahaan pengembangan diri juga namanya BEST. Terus saya juga Certified Trainer Neuro Linguistic Program. Kalau teman-teman tahu itu adalah bidang yang dimana kita bisa memprogram kita punya mindset ternyata bisa dipelajarin itu ya teman-temannya. Jadi banyak yang saya punya title itu berkaitan dengan perencanaan keuangan, perencanaan waris, dan pengembangan sales ya tentunya dan diri kita sendiri. Langsung aja teman-teman, langsung aja ini saya langsung masuk aja yang saya mau sharingkan adalah be a salesperson ya teman-teman. Salesperson itu bicaranya bukan cuma salesman, salesperson itu adalah Anda sebagai seorang penjual. Kadang-kadang teman-teman yang ada sekarang ini yang kita kadang-kadang nggak sadarin dengan dengar kata menjual ya. Saya di sini ada 80 partisipan ya. Saya mau tanya dulu boleh nggak ya? Mungkin saya bisa lihat di mana? Mungkin di chat nantinya ya. Siapa di sini yang masih dengar kata penjual menjadi agent apa menjadi seorang sales itu masih rada kurang nyaman? Ada nggak? Mungkin sudah nyaman semua ya, sudah aman semua. Ada nggak yang belum berdamai dengan kata sales ini? Karena kebanyakan mungkin bisa jadi kita belum nyaman dengan menjadi seorang sales ini ya teman-teman ya. Jadi saya lanjut aja. eh ini gambaran waktu kita kecil dulu teman-teman ya. Waktu kita kecil dulu pernah nggak Bapak Ibu sekalian teman-teman sekalian itu kecil terus pernah atau Anda punya anak lah ya. Anda punya anak terus anak Anda ngomong mama, papa saya mau pergi mau pergi ikut papa ke pasar gitu ya. Mau ikut. Terus Anda sebagai orang tua ngomong gini, enak, kamu boleh ikut ya, cuma janji ya, jangan beli apa-apa. Oke? Anda ngomong ya, jangan beli apa-apa lu ya. Nah, pokoknya janji boleh ikut tapi jangan beli apa-apa. Apa yang terjadi teman-teman? Ya itu, ini yang gambar anak kecil ini teman-teman ya. Ternyata yang terjadi pulang dia bawa mainan. Betul nggak teman-teman? Kenapa? Karena pada dasarnya kita dilahirkan tuh dari kita lahir itu udah menjadi seorang salesman, udah menjadi seorang salesperson. Kenapa? Ketika anak kita lahir,
dia nangis keras-keras minta susu. Kalau nggak dikasih susunya, apa yang terjadi? Nangisnya makin keras, gitu kan teman-teman ya. Jadi itu gambaran seorang salesperson by design. Ya, sudah ada di dalam diri kita. Jadi ini kita mesti sadarin dulu. Cuma ada dua fakta. Buktinya anak kecil ini teman-teman tahu nggak? Kadang-kadang kita sebagai orang tua ya, kita seringkali ngomong gini, udahlah orang tua belum punya duit nih untuk beliin apapun untuk anaknya. Tapi di hati kecil orang tua, ketika anak itu minta sesuatu dan itu memang baik, meskipun kita sebagai orang tua mungkin belum punya budget untuk beli, suatu saat kita beli, betul nggak teman-teman? Kenapa? Karena ya memang itu anak kita. Dan kita punya kasih, kita punya cinta pada mereka. Nah, itu yang menggerakkan. Jadi teman-teman, dari fakta ini aja ada beberapa hal yang kita bisa belajari bersama aja. Jadi saya mau jelaskan dulu, ternyata sales itu sebuah proses penjualan itu ada suatu pola yang sama, yang ada gitu ya. Nah, saya lanjut lagi. Nah, kenyataan anak ini beli nih, tuh kan? Beli nih. Mamanya bingung ya, dibeliin kan anaknya tuh mainan dia seneng ya. Nah, teman-teman, ini boleh nggak dihilangkan garisnya ya, supaya hilang nih, admin ya. Lanjut lagi teman-teman. Nah, seringkali apa yang terjadi? Ada orang bilang ngomong salesman, jadi seorang sales. Ah, nggak mau ah. Saya maunya di belakang layar aja. Maunya sebagai seorang administrasi, gitu ya. Tapi faktanya, teman-teman sekalian, faktanya adalah, nah kita mau baca dulu nih, ya kan? Apa itu penjualan? Nah, apa boleh salah satu dari kita membuka mic-nya dan membacakan ini? Boleh nggak teman-teman sekalian? Ada yang bisa bantu saya mungkin? Ini saya masih bicara dengan manusia kan? Kadang-kadang saya ngeri juga ya kalau dan halo, ada yang mau bantu saya? Mungkin saya panggil aja ya. Di sini ada, oh Brian nih ya, Brian saya kenal Brian nih ya. Brian bisa bantu saya bacakan? Halo, Atau Ayu deh, siapa nih di sini yang mau bantu bacakan nih? sorry Pak Briannya masih di toilet. Oh, kalau gitu Ayu deh, Ayu Kurnia deh yang bacain deh, supaya saya nggak merasa sendiri ya. Boleh ya Bapak ya, ayo Ya. bantu. Apa itu penjualan? Secara umum, definisi penjualan dapat diartikan sebagai sebuah usaha atau langkah konkret yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik berupa barang ataupun jasa, dari produsen kepada konsumen sebagai sasarannya. Tujuan utama penjualan yaitu mendatangkan keuntungan atau laba dari produk atau barang yang dihasilkan oleh produsennya dengan pengelolaan yang baik gitu ya Pak ya. Dalam pelaksanaannya, penjualan sendiri tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya pelaku yang bekerja di dalamnya seperti agen, pedagang, dan tenaga pemasaran. Terima kasih Ayu. So, teman-teman jelas sekali penjualan itu ada suatu langkah konkret ya. Jadi teman-teman udah jelas banget untuk melakukan memindahkan suatu produk, jasa kepada dari produsen kepada konsumennya. Tujuannya cuma satu. Tujuannya cuma satu, yaitu apa? Menghasilkan keuntungan. Jadi teman-teman, kalau kita ngomong penjualan, yang pasti adalah penjualan itu bermuara pada keuntungan ya, tapi penjualan itu dilakukan melalui siapa aja dia ya. Kalau teman-teman baca di sini ya, ini ya, mendatangkan keuntungan atau laba dari produk atau barang yang dihasilkan produknya dengan pengolahan yang baik. Penjualan sendiri tidak dapat dilakukan tanpa adanya pelaku yang bekerja di dalamnya. Jadi ada tim yang ada di dalamnya ya. Jadi saya langsung singkat aja, saya lanjut lagi teman-teman. Faktanya, nah ini dia faktanya menarik. Setiap orang itu adalah salesperson. Ya, saya mau kasih tahu teman-teman, mau tanya mungkin teman-teman ya, bahkan kalau teman-teman ngomong begini, ngomonglah ya, maafkan saya, ngomonglah seorang janitor, ngomonglah seorang apa namanya itu ya, boy ya, office boy di kantor gitu ya, office boy di kantor. Teman-teman, office boy di kantornya seorang sales nggak sih? Teman-teman, menurut teman-teman seorang sales nggak? Kalau menurut saya dia juga seorang sales juga. Kok bisa seorang sales? Karena begini teman-teman, di dalam dunia ini
Cuma ada dua hal aja tuh yang pasti. Kalau Anda nggak jadi pembeli, Anda jadi penjual. Nggak ada tuh yang saya nggak mau jadi pembeli, saya juga nggak mau jadi penjual. Nggak bisa teman-teman. Saya mau jadi pembeli aja deh, saya nggak mau jadi penjual. Nggak bisa juga. Kenapa? Meskipun teman-teman tidur sekalipun nih nggak kerja apa-apa, teman-teman tetap jadi pembeli ya. Setuju nggak? Teman-teman masih beli pulsa, masih beli apa listrik mungkin token ya kan? Teman-teman masih beli. Nggak ada yang gratis betul. Jadi teman-teman harus menjual, nggak ada pilihan lain. Yang menjual tuh apa aja teman-teman? Menjual bisa menjual produk, bisa menjual jasa, salah satunya bisa menjual waktu Anda. Nah kalau teman-teman lihat seorang yang namanya bellboy tadi atau yang namanya office boy tadi, teman-teman perhatikan nggak? Kalau dia mau apply kerjaan, mereka buat apa? Mereka namanya tuh tulis sebuah curriculum vitae ya, resume kerjaannya ya, resume ya, dia masih buat kurikulum vitae. Teman-teman tahu nggak kalau dia memberikan kurikulum vitae itu ke bagian SR, apa HRD-nya gitu. Sebetulnya yang dia buat itu adalah brosur kan. Brosur tentang dirinya, memperkenalkan dirinya, kenapa dia yang dipilih, bukan orang lain, menjadi seorang office boy tadi. Nah, teman-teman perhatikan nggak? Bahkan hal kecil aja seorang office boy, dia mau dapat ya, makan, dia mau dapat income, dia masih menjual waktunya 8 jam. Jadi nggak ada yang bisa lari. Faktanya adalah setiap dari kita adalah salesperson. Yang kedua, fakta yang kedua. Ya, tadi saya udah bilang tuh, di dalam hidup ini kalau nggak jadi penjual, ya jadi pembeli. Kalau beli terus, duitnya dari mana? Maka itu Anda harus bisa jadi penjual. Nah, jadi penjual nggak nyaman. Kadang-kadang sebagian kita tuh nggak nyaman. Saya ini nggak seorang sales, teman-teman. Jangan apa ya, jangan bicara apa namanya itu sulit. Kenapa? Karena ternyata seorang penjual tuh ilmuannya bisa dipelajarin ya. Yang ketiga faktanya, nah ini Pak Alex P. Chandra nih sekali bilang ke saya, kalau nggak ada penjualan nggak ada income kan? Setuju ya teman-teman ya? Nggak ada penjualan nggak ada income. Jadi mau nggak mau suka nggak suka, Anda harus jual sesuatu. Yang selanjutnya adalah kalau Anda menjadi seorang yang mendalam yang namanya sales ini, marketing dan sales background, biasanya itu untuk meraih posisi-posisi yang high itu cepat. Kenapa? Karena maafkan saya, kelihatan gitu loh prestasinya. Ya, cara untuk bisa cepat yang menjadi seorang sales, sales yang terbaik di perusahaan, sales yang terbaik untuk buat diri Anda. Mungkin begitu ya. Kalau Anda juga entrepreneur juga Anda bisa menjadi seorang sales yang terbaik. Seterusnya, faktanya yang menarik, sales itu adalah skill yang bisa dipelajarin dan sangat-sangat menarik untuk dipelajarin. Fun, gampang bisa dipelajarin bersama. Oke. Yang berikutnya, tuh. Satu-satunya cara yang paling luar biasa untuk mempelajari keilmuan manusia, karena teman-teman keilmuan di universitas itu bagus, tapi seringkali kalau tidak dilengkapi dengan keilmuan tentang interaksi, tentang komunikasi, itu akan kurang sempurna teman-teman ya. Maka itu the great way-nya adalah menjadi seorang sales, menjadi seorang yang bertemu dengan banyak orang kan gitu ya teman-teman, dan bisa belajar tentang karakteristik, tentang perilaku dari orang-orang tersebut. Jadi ini fakta-fakta yang teman-teman harus juga sadari. Nah ini adalah eh, ada patternnya, ada siklusnya ternyata sales itu. Sales itu nggak akan lari dari sini teman-teman. Ya, dimulai dari pendekatan, perkenalan, ya, terus mengumpulkan informasi ini, fact finding, menggali kebutuhan, membuat solusi, ya kan teman-teman ya. Jadi mengumpulkan informasi itu apa? Gathering the information, menggali kemudian itu fact finding, membuat solusinya, mendesain solusinya, presentasi solusi, baru ada handling objection dan closing dan after sales service. Selalu akan begini teman-teman. Tidak akan pernah lompat. Jadi kalau teman-teman menjadi seorang salesman, salesperson, ini adalah pola yang teman-teman harus ingat. Kenapa? Karena teman-teman akan tahu di mana teman-teman berada, gitu ya, kalau sudah dalam sales ini. Ya, jadi ini penting sekali teman-teman bisa take picture karena yang menjadi suatu dasar fondasi yang baik. Nah, selanjutnya saya mau bicara tentang you can sell anything. Ya, kalian bisa jual apapun. Gimana sih caranya, Pak, jual apapun? Ya, yang pertama,
Ya ini kuncinya, be a good listener. Kenapa mungkin teman-teman udah sering denger gitu ya, karena mulut kita satu, kuping kita dua. Kalau kita mau berhasil dalam salesman, menjadi jual sesuatu, kita mesti lebih banyak dengar. Saya sering kali melihat di dalam pengalaman saya mengobservasi, banyak kan sales itu bicara sendiri. Ngomong terus sendiri, ngomong terus ya. Mau teman-teman dari perbankan, nawarin deposito, nawarin kredit, ya kan ngomong terus Pak ini begini Pak, ini begitu Pak, ini tanpa memberi kesempatan calon klien atau nasabahnya itu bicara. Sebetulnya kadang-kadang saya akan tunjukkan berikutnya. Jadi yang pertama itu be a good listener ya. Yang kedua, nah ini dia. Nanti saya akan bawa lebih dalam lagi secara statistik teman-teman ya, biar teman-teman bisa lihat ya. The buying decision is always by intuition based on emotional reason. Jadi maksudnya apa? Keputusan untuk membeli itu selalu berdasarkan itu intuisi, kata hatinya dia. Kenapa? Ya berdasarkan emosionalnya. Tadi saya bilang, anak kecil itu contoh salesperson yang paling hebat. Betul ya teman-teman? Kenapa? Karena dia mengambil hatinya orang tua. Ketika orang tua itu anak itu punya keinginan dan orang tua memang merasa itu butuh, orang tua itu akan berjuang mati-matian untuk bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Setuju? Jadi itu yang saya bilang, emosional itu penting banget. Logik itu akan membawa pada keputusan yang ujungnya di emosional. Itu teman-teman harus tahu ya. Jadi Anda bukan jual produk, jangan pernah jual produk, karena jual produk Anda akan selalu dihadapkan dengan kompetisi harga. Setuju nggak? Akan ditawar, betul nggak? Karena berdasarkan logiknya. Nah, itu penting. Yang berikutnya teman-teman, nah ini penting. Pengetahuan kita, keluasan pengetahuan kita itu akan menciptakan sebuah kepercayaan. Be a good listener sudah membuat orang semakin enak, nyaman, semakin bisa percaya Anda. Tapi kalau Anda lengkapi dengan keilmuan Anda, misalkan Anda diajak ngomong tentang iklim investasi saat ini mampu, Anda diajak bicara tentang apa, mungkin masak, ngerti, Anda bicara tentang apa, mungkin mancing, paham. Nah, itu menarik sekali teman-teman. Semakin Anda punya kemampuan untuk bicara nyambungkan dengan mereka, semakin Anda bisa mendekati penjualan itu. Ya. Jadi knowledge create trust. Yang selanjutnya, nah ini penting banget. Produk atau service yang ditawarkan harus menjadi bagian dari solusi. Jadi kalau service dan produknya itu Anda bawakan langsung tanpa mengerti itu apa menjadi solusinya atau menjadi solusi buat mereka, produk Anda itu sangat sulit dijual. Jadi terus bagaimana caranya? Ya Anda pinter-pinter. Kalau memang Anda harus deliver suatu produk, Anda harus masukkan tuh bagaimana caranya membuat masalah yang Anda jawab sehingga masalah yang dia pikirkan, ya Anda punya solusinya begitu. Jadi produk yang ditawarkan itu mesti menjadi bagian dari solusi. Ya, selanjutnya teman-teman, nah nggak ada lain, nggak ada bukan. Anda harus punya skill bicara yang baik. Nggak bisa Anda. Skill untuk bicara, untuk cerita. Ya, kadang-kadang orang itu bukan beli produk, orang itu beli cerita Anda. Berapa banyak Anda kemakan cerita kisah food bloggers yang menawarkan rumah makan enak, rumah makan yang kelihatannya enak, gambarnya bagus dan Anda ingin mencoba, betul nggak? Kadang-kadang sampai gambarnya bagus sampai Anda mikir, enak banget ya kita mau coba di sana. Ketika di sana pun belum tentu seenak yang digambarkan kan? Kenapa? Karena tadi gambar itu bicara cerita. Selanjutnya teman-teman, ya kalau sebagai seorang salesperson, nothing is personal. Karena di dalam perjalanan saya sebagai seorang sales, yang pasti adalah penolakan. Nah, kalau penolakan itu sebagian dari kita itu tidak bisa merubah itu menjadi sesuatu yang tidak personal, sulit. Kenapa? Anda merasa, waduh saya ditolak terus ya. Nggak nyaman nih, mau ngomong lagi ditolak, waduh nggak nyaman. Dan kabar baiknya teman-teman, seorang sales bisa ditolak diulang, kayak latihan, ditolak diulang, lama-lama jadi
mahir ya. Jadi saya mau tuliskan yang terakhir, practice make perfect. Ya, jadi ini adalah keilmuan yang gampang, yang teman-teman cuma pelajarin aja nih. Kalau teman-teman paham ini, teman-teman udah separuh itu bisa jual semuanya. Maksudnya udah ada keilmuan dasarnya nih. Sisanya selebihnya menjadi seni. Karena setiap orang itu memiliki kebutuhan masing-masing. Nanti saya akan cerita lebih lanjut lagi ya. Saya lanjut aja. Jadi ini we can sell anything dengan keilmuan ini. Ya, dengan paradigma ini. Selanjutnya, nah fakta-fakta dunia loh ya. Sales yang jarang diketahui orang sales. Padahal ini bikin closing rate naik. Mau tahu nggak sih? Kalau mau tahu boleh dong kasih apa kek, tanda tepuk tangan kek, biar saya nggak merasa sendiri di sini. Anyone? Oke, mau tahu ya? Surya Aruna mau tahu nih ya, Pak Surya nih ya, Mas Surya ya. Oke. Nah teman-teman, ini caranya bagaimana closing rate naik. Ini saya baru buat kemarin loh ya teman-teman ya. Saya belajar lagi nih demi bisa tampil maksimal di acara mastermind. Oke. Nah, teman-teman, yang pertama adalah faktanya tuh 70% pembelian terjadi karena emosi. 70% loh. Logika dipakai buat pembenaran emosinya. Jadi teman-teman harus tahu, boleh catat nih 70% keputusan tuh karena emosi. Kalau teman-teman tidak bisa menampilkan emosi, semakin jauh teman-teman dari penjualan. Atau semakin sulit karena akan berhadapan dengan perbandingan-perbandingan yang lebih signifikan. Itu ya teman-teman, setuju ya? Nah, yang berikutnya saya mau cerita dikit. Eh, Pak Alex P. Chandra, saya punya mentor juga, saya punya sahabat juga. Itu adalah sosok yang buat saya itu dia tidak suka asuransi. Dia sangat anti asuransi. Anti loh ya, antinya tuh kelas dewa, bukan kelas biasa, kelas dewa teman-teman ya. Kalau saya sekarang tuh bisa jadi agentnya dia sampai sekian lama, kalau teman-teman boleh recheck sendiri sama beliau, dia itu tidak punya agent lain selain saya. Karena memang tidak suka pada dasarnya. Kok bisa saya masuk demikian? Karena sekali lagi pendekatannya adalah pendekatan secara emosional. Ya, pendekatan secara pribadi. Suatu saat teman-teman tahu nggak? Kalau teman-teman bicara ulang tahun, bawa ke ulang tahun biasa ya. Benar ya? Orang bank, saya ulang tahun dibawakan ke ulang tahun. Biasa kan? Semua bank melakukan yang sama, betul kan? Nah, kalau saya pada saat itu saya punya ide lain. Saya suatu saat tuh membelikan Pak Alex itu sebuah bolpen Parker, bukan ulang tahun dia, bukan hari apapun dia. Saya berikan bolpen Parker tulisan nama dia, Alex Punari Chandra. Entah kenapa pada saat itu saya kebetulan saya telepon beliau ada, saya bawakan bolpen itu ke beliau. Beliau tanya ini buat apa Yung? Ya buat Koko. Buat saya panggil dia Koko ya. Buat Ko Alex ini. Ada langkah apa nih? Buat kasih gua bolpen. Nggak dalam rangka apa-apa, cuma keinget aja nih. Ya kan? Ada pengen kasih bolpen aja. Oh gitu sih, aja ngomong sebentar. Saya nggak ada ngomong apa-apa lagi. Saya tidak ngomong asuransi, teman-teman. Saya pulang. Teman-teman tahu nggak? Kelihatannya nggak ada efeknya ya. Tapi efeknya itu banyak teman-teman ternyata. Nah itu yang saya bilang. Sesuatu yang apa ya? Tujuan sama, cuma caranya berbeda begitu ya. Selanjutnya saya mau tunjukin teman-teman. Masih ada semangat ya? Menarik ya. Oke, selanjutnya faktanya adalah 48% sel tidak pernah 48 sel tidak pernah follow up setelah kontak pertama. Maksudnya gini, banyak penjualan itu, penjual salesman kayak kita ini, itu 48% itu tidak pernah follow up. Ketika orang ngomong nanti deh, nggak punya waktu deh, saya nggak perlu produknya. Serasa banyak para sales itu udah runtuh harapannya. Padahal teman-teman harus tahu ya, yang saya mau tunjukkan di sini. Padahal apa teman-teman? Kak, ganti baju. Padahal peluang closing naik gratis setelah 3 sampai 4 kali follow up loh. Teman-teman di dalam saya punya pengalaman adalah ada yang namanya rule of eight. Hukum 8, apa itu hukum 8? Kalau satu klien itu belum 8 kali yang datangi dengan waktu yang tidak kayak agresif ya, tapi waktunya itu bisa ada ambil waktu gitu ya, ambil pola lah ya.
Anda bisa kunjungi nasabah Anda yang lainnya, nanti balik lagi ke nasabah yang ini gitu. Itu 8 kali. Anda jangan berhenti. Karena biasanya yang tadi bilang, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, bahkan sampai yang kelima, itulah seringkali putusan belinya ada di situ. Ya, putusan untuk membelinya ada di situ. Nah, selanjutnya, fakta berikutnya nih. Ya, data-data fakta yang teman-teman harus tahu. Nih. Tuh, betul kan? 80% closing terjadi setelah follow kelima. 44% sales langsung menyerah setelah follow up pertama. Bayangin nggak? 44% sales langsung menyerah setelah follow up pertama. Amat disayangkan kan? Ya, sekarang Anda paham ya sebagai seorang sales ya. Lanjutnya, 71% prospek ingin edukasi dulu dari sales, bukan langsung dijualin produk. 71%. Berapa banyak Anda sales itu langsung hajar produk? Produk, deposito, lending, funding. Anda nggak tahu need-nya. Anda nggak tahu hatinya, main hajar aja. Kira-kira closing nggak sih? Kagak. Malah diusir, teman-teman. Malah benci lihat kalian, tahu nggak tahu diri. Tapi edukasilah dulu, bicara dulu. Apa itu? Jangan bicara yang Anda kan pengen ada penjualan. Kadang-kadang kita mesti ada kontra. Jangan seakan-akan Anda pengen seru menjual sesuatu. Enggak. Kadang-kadang kita bisa bicara santai, bahkan tidak terkesan menjual. Oke, fakta berikutnya. Ya, ini dia. Nih. Ya, pesan WhatsApp dengan nada personal bukan suatu yang Anda kirim bareng-bareng ya bersama-sama meningkatkan rate closing hingga 300%. Tahu nggak ini Anda? Anda tulis sesuatu yang personal, selamat pagi, Bu Ayu Kurnia, ya kan? Apa kabar? Ya, hari ini Anda kelihatan Bu Ayu, saya doakan yang terbaik, sukses selalu ya Bu Ayu Kurnia. Makin cantik, senyumnya semakin luar biasa gitu. Bisa begitu. Ya, personal, sesuatu yang personal. Apa kabar kalau kita tahu dia suka misalkan mancing, gimana Pak mancingnya apa, dapat ikan apa? Paham teman-teman? Itu 300% loh. Nah, kecepatan respon adalah faktor nomor satu tuh, mengcari closing nih. Ada kadang-kadang sales tuh, ya ampun, apa kabar? Mau nanya, gimana deposito? Jawabannya 2 hari lagi. Nggak responsif. Closing bukan harga, bukan fitur, tapi siapa yang lebih cepat tuh. Ngerti teman-teman? Ini fakta-fakta yang teman-teman harus paham. Kalau teman-teman paham ini, keilmuan ini, teman-teman akan semakin jauh di sales. Oke, saya lanjut lagi. Dapat sesuatu nggak? Kalau dapat sesuatu, kasih tepuk tangan dulu, ke. Tapi sesuatu yang semangat, ke ya. Membuat saya lebih semangat ya. Oke ya. Selanjutnya teman-teman, saya mau tunjukkan berikutnya. Nah, ini dia. Tuh, 87% buyer merasa sales tidak paham kebutuhan mereka. Tuh, 87%. Bayangin nggak? Padahal cukup tanya, apa yang sedang jadi prioritas Anda sekarang? Gampang kan pertanyaannya? Tapi hal ini nggak pernah ditanyakan loh seringkali. Coba tanyakan hal ini. Bisa beda hasilnya. Dapat sesuatu, teman-teman. Tanyakan, apa sih yang pada lebih Bapak yang menjadi prioritasnya saat ini? Kalau Anda jualan produk bank, Anda tanya, oh saya adalah mau apa mengembangkan usaha saya, misalkan begitu. Pas Pak, kami ini punya program untuk membantu mengembangkan usaha Bapak, benar? Paham ya teman-teman ya? Selanjutnya, buyer merasa lebih nyaman beli dari sales yang jadi konsultan, bukan jadi penjual yang ajari apa yang cuma ajari suruh beli, bukan cuma disuruh beli, tapi menjadi konsultan. Katakan sama saya diketik mungkin konsultan gitu boleh, di chatnya konsultan gitu boleh. Kalau chatnya nggak nambah saya nggak lanjut nih ilmunya. Saya masih mau berinteraktif terus nih ya. Oke teman-teman, paham ya teman-teman ya. Jadi harus menjadi konsultan. Ya, selebihnya ya teman-teman. Nih fakta berikutnya nih ya. Nah, berbahagialah para wanita. Ya,
Berbahagialah. Ini bukan 828, saya salah ketiknya B2B ya. Bukan 828 ya. Itu B2B. Nah, sales wanita punya closing rate 5% lebih tinggi. Tepuk tangan dong untuk para wanita di sini. Ya, ini punya lebih tinggi dibandingkan pria di industri bisnis to bisnis. Ya, jadi para wanita itu harusnya bisa jadi sales-sales yang luar biasa. Tapi saya sebagai cowok juga nggak kalah loh ya dengan para wanita ya. Oke, kenapa bisa? Karena memahami keilmuannya, memahami psikologi dari sales itu. Nanti saya akan bahas selanjutnya ya. Selanjutnya teman-teman. Nah, 70% buyer tidak mau bicara ke sales sampai mereka sudah riset sendiri. Kadang-kadang Anda ngomong dia diem, Anda ngomong dia diem. Bukan berarti diam-diam itu tidak mau. Kadang-kadang dia diem itu dia ngeriset, cari. Apalagi zaman Google Map kan Mbak Google, cari. Dia cari tahu dulu. Ya, jadi jangan nyerah. Jangan 2 kali ketemu udah nyerah. Ketiga, keempat, kelima ingat itu angkanya ya. Terakhir teman-teman. Oh, masih belum terakhir ya. Ada 2 kali lagi nih. Nah, ini tadi saya udah jelaskan. Sales yang pakai teknik storytelling bisa jual 22 kali lebih efektif dibanding sekedar fitur dan harga. Dapat sesuatu? Ya. Sales yang bicara teknik ya, storytelling bisa jual 22 kali lebih efektif dibanding sekedar fitur. Teman-teman pahami, sadari. Pinterlah bercerita. Gimana caranya, Pak? Baca yang namanya berita. Dengerin YouTube yang membangun, bukan gosip. Setuju teman-teman? Ya, banyak keilmuannya. Oke? Cerita tentang hal-hal yang menarik, tentang cerita Anda hari-hari juga menarik. Ya. Selanjutnya menjawab keberatan prospek dengan cerita meningkatkan closing rate hingga 40%. Bayangin, keberatan itu kalau Anda jawab dengan sebuah cerita, apalagi saya di dalam saya punya bidang di insurance, saya seringkali menjawab keberatan itu dengan sebuah cerita demi cerita. Contoh yang saya seringkali cerita adalah, misalkan contoh nih, saya contoh ya. Saya belum mau ikut asuransi. Ya, saya belum mau ikut, saya mau tunda, saya mau ngomong dulu dengan istri saya mau ngomong dulu dengan diskusi dengan anak saya. Teman-teman, saya nggak akan jawab, oh nggak boleh, jangan Pak, sekarang aja Pak, karena gini-gini kan ke waktu Bapak nggak ada yang tahu, kita mungkin bisa udah langsung bisa dipanggil Tuhan kan nggak ada yang tahu. Saya nggak pernah jawab kayak gitu. Karena itu jawaban yang sangat-sangat kecil, kerdil. Saya selalu ngomong apa? Eh, Pak Surya, silakan Pak kalau Bapak mau bicara dengan eh, istri Bapak, karena putusan ini masih dibicara dengan istri Bapak dulu. Pak Surya, cuma saya mau sharing dikit sama-sama biar Pak Surya paham dengan saya. Walau waktu itu kan cepat ya Pak, waktu itu cepat sekali. Kadang-kadang kita ngomong sekarang ini, kita ngomong 3 hari lagi, mendadak kita nggak ngomong lagi, bisa setahun kemudian baru kita ngomong, gitu kan? Apa yang saya lanjutkan di sini? Saya akan bicara begini, Pak, tahu nggak dalam perjalanan waktunya Pak? Ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya Pak. Seringkali Pak, yang menarik adalah ketika saya atau kita berdua lupa Pak, ketika suatu saat Pak Surya, saya pakai Pak Surya nggak apa-apa ya, Pak Surya mendadak mau ketemu saya, mau ikut asuransi, mendadak. Biasanya Pak, orang yang mencari saya mau ikut asuransi itu terlambat Pak. Biasanya mereka sudah ada kena darah tinggi atau sudah ada benjolan di kakinya. Yang kedua, mungkin kalau dia sibuk, Pak, mungkin dia chat-chat aja, tapi ketika mau ikut asuransi, sudah telat, Pak. Kenapa? Mungkin udah 10 tahun kemudian baru mau ikut, harganya sudah beda, Pak. Ya, jadi saya pakai cerita, bukan gitu ya, Bapak harus ikut sekarang nggak? Saya bercerita. Nah, hingga akhirnya saya tahu closing rate-nya bisa naik 40% tuh. Dapat sesuatu ya. Jadi itu penting banget teman-teman bisa perhatikan. Yang selanjutnya, jadi bicara, ketik di chat storytelling dong, storytelling gitu. Ketik dong, storytelling ya, biar nancep, cep gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah ini dia. Nah, menggunakan analogi meningkatkan pemahaman produk sampai 50%. Jangan ngomongnya produk, detail, technical, kadang-kadang orang itu nggak paham. Ngomong detail angka presentasi nggak ngerti, cuma pura-pura ngerti itu para klien, kelihatan nasabah supaya kelihatan nggak bodoh kan, pinter kan, padahal nggak ngerti. Jadi gunakanlah ini, produk ini seperti apa,
Ya, misalkan produk ini Pak, Bapak kalau beli mobil ini Pak, Bapak itu sudah seakan-akan hidupnya tuh jadi seorang sultan Pak. Karena mobil ini nggak semua orang bisa beli. Tuh, gambarkan itu. Ya, jadi adalah kalimat aja dan saya jadi jangan bisa cari produk ini seperti apa, jelaskan. Analogikan itu. Paham ya teman-teman ya? Sehingga Anda punya meningkatkan pemahaman produk sampai dengan 50%. Ya, terus yang berikutnya teman-teman, kalau jadi seorang sales itu harus gini loh. Seorang buyer apa lawan bicara Anda, calon klien Anda itu harus bisa mengerti kalau Anda paham apa yang menjadi hatinya. Jadi seringlah berulang. Oh, jadi maksud Ibu Ayu adalah Ibu Ayu ini lagi pengen punya motor. Motornya warnanya merah ya, Bu. Oh, gitu. Betul ya, Bu Ayu gitu. Jadi diulang sampai dia ngangguk. Semakin ngangguk banyak, semakin dekat closing, teman-teman. Kalau dia nggak ngangguk-ngangguk, teman-teman bahaya. Atau dia diem aja kayak patung. Ya itu lebih bahaya lagi. Ini ngerti atau apa, teman-teman ya? Paham ya? Jadi ulangin. Maksud ibu apa? Apa kerinduan hatinya diulangin. Sehingga seorang buyer tuh, calon buyer tuh ngerti. Oh ternyata aku dimengerti loh. Dia ini ngerti banget loh sama aku. Ngerti teman-teman. Ya, itu yang teman-teman harus pelajarin. Selanjutnya. Nah ini yang terakhir. Mengakui kelemahan produk secara jujur. Meningkatkan kepercayaan prospek. Saya selalu ngomong, ditanya produkmu terbaik nggak di dalam dunia apa di insurance misalnya itu. Saya ngomong produk saya dibilang terbaik, ya namanya produk ya Pak, plus dan minus. Kadang-kadang kalau kita ngomong, oh produk saya terbaik nomor satu, gitu kan? Terbaik, memberikan ini, memberikan itu, teman-teman tahu nggak? Orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, malah semakin kadang ngomong semakin luar biasa produknya ada kelemahannya. Semakin dia ngomong ini bullshit, 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 semua bullshit semua. Akuilah, Pak, kalau di ngomong produk, Pak, memang produknya mungkin bervariasi. Tapi kami punya ada keunggulan yang tidak dimiliki orang lain loh, Pak. Kan cantik ngomongnya. Betul kan? Jadi saya ini kenapa bisa jualan? Saya masih ingat sekali, teman-teman. Masih ingat sekali ketika saya itu disuruh prospek keluarga dari Pak Alex P. Chandra untuk asuransi. Suatu saat dia ngomong gini, Yung, kamu segera pergi ke istri saya, anak saya ada 3, ikutin semua asuransi katanya. Semua, closingin sekarang, ngomong saya yang bayar. Bayangin nggak teman-teman? Kalau teman-teman jadi sales asuransi disuruh begitu, langsung cus kan? Saya juga langsung cus. Ya, saya ketemuin ibunya, saya ngomong, Bu, Ibu dikasih budget ini untuk insurance beserta 3 anaknya. Singkat cerita adalah 2 anak Pak Alex itu ada di luar negeri. Satunya di Indonesia, sama ibunya yang di Indonesia. Pada saat itu, eh, suruh ikutin semua pokoknya. Teman-teman tahu nggak apa yang saya lakukan? Yang 2 saya tolak, yang di luar negeri. Ibu, yang 2 ini jangan ikut di Indonesia, nanti aja ikut di luar negeri. Kalau dia pulang Indonesia baru ikut, kalau sekarang di luar negeri, ikutlah asuransi luar negeri. Nggak usah di Indonesia, percuma. Saya ngomong gitu. Terus dia ngomong gini, loh bener nih, saya mau closing nih. Gede loh ini nilainya, masa kamu nggak mau? Loh, bayangin nggak teman-teman ya? Saya ngomong, enggak Bu, kalau mau ikutin, ikutin aja sama agen lain. Tapi ini nggak ada gunanya ikut di Indonesia. Tunggu dia pulang. Akhirnya dia kasih saya 2 case, dia dan anak yang paling kecil. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Cuma karena bicara jujur, saya dapat tuh dikasih kesempatan megang BP Lestari loh. Kalau teman-teman tahu bicara awal mualnya kenapa saya dapat yang namanya Black Belt Warrior cuma karena hal simpel itu. Karena saya nolak 2 case-nya ini. Karena saya berbicara untuk jujur aja. Kalau memang tidak bisa ya tidak bisa gitu. Meskipun saya tahu kalau diikutkan ikut saya waktu itu 2 case itu saya langsung dapat penghargaan yang tertinggi. Paham ya teman-teman ya? Tapi saya tahu berkat itu banyak datang dari mana pun. Oke, itu poin-poinnya. Saya lanjut lagi. Ini saya punya waktu udah habis belum ya? Udah habis rasanya ya.
Belum Bapak, masih ada ya Pak ya. Tapi sebelum lanjut nih, di kolom chat ada pertanyaan nih buat Bapak. Oh iya, boleh. Tanya dulu Boleh, deh. Apa nih? boleh Ayu baca ya Pak ya. Boleh. Pak Yung, ini pertanyaannya dari Bapak Mahagita Ananda, Independa. Pak Yung, ada rumus menjawab handling objection yang biasa Bapak pakai? Sebetulnya di dalam sesi ini di akhirnya ada saya jawab semua nih. Boleh saya Langsung lanjut dijawab nggak di ya? akhir ya Pak ya. Tapi kalau nggak habis nanti mesti ikut kelasnya seluruh ya. Oke, saya jawab singkat aja, ada Pak rumusannya. Ya, singkat ceritanya adalah menjawab handling objection itu dengan sebetulnya yang paling efektif adalah dengan sebelum orang bertanya kita sudah menjawab itu. Contoh. Saya tahu di dalam apa ya, saya punya apa ya, bidang industri itu seringkali orang ngomong, bicara begini, eh, saya mau mikir-mikir dulu, gitu ya. Itu seringkali handling objection yang ada di dalam saya punya ini apa, industri. Nah, saya tahu ketika kita udah presentasi sampai di endingnya itu, orang pasti akan bicara, saya akan mikir-mikir dulu, gitu kan. Nah, sebelum dia tanya, saya mau pikir-pikir dulu, gitu ya, atau dia mengeluarkan handling objection, saya mau pikir-pikir dulu. Rumusan yang saya biasa lakukan adalah saya sudah tahu, saya sudah ngomong gini, Pak X atau Bu Ayu saya tahu Bu Ayu pasti mau mikir-mikir dulu. Dan saya percaya Bu Ayu akan mikir-mikir karena suatu putusan yang tidak bisa diputuskan sekarang. Betul Bu Ayu? Teman-teman tahu nggak? Menjawab handling objection seperti ini, itu menarik sekali buat klien loh. Paham ya teman-teman ya? Itu mungkin salah satu rumusannya, yaitu apa? Menjawab sebelum dia bertanya. Menjawab sebelum keberatan itu ada. Gitu. Jadi teman-teman sudah tampilkan dulu. Mungkin itu ya, Pak Mahagita. Nanti kita lanjut lagi, itu salah satunya ya. Saya lanjut lagi. Boleh? Bu Ayu, saya lanjut boleh? Ayu, boleh ya? Silahkan ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini yang berikutnya. Boleh kita putar video ini ya? Oke, kita putarkan sekarang. Double it. Oh man, dude, what are you doing? I'm good for it. Double it. You got a problem, my friend. Saya mau cerita dulu supaya ada nggak Itu bingung ini benar. film apa gitu ya. Film ini adalah judulnya Focus ya, yang dimainkan Will Smith. Nah, sekarang ini dia ini adalah seorang gamblers ya, seorang penjudi berkelas berat. Nah, teman-teman, yang sekarang dia lakukan adalah dia lagi berjudi melawan raja judi. Ceritanya ada di Vegas ya. Jadi dia lagi bertaruh nih ya, dengan uang yang cukup banyak ya, dengan tadi yang raja judi tadi. Saya lanjut ya. Pick any player on or off the field, and I will guess. Jadi dia minta tolong raja judi ini untuk nebak nomor, gitu ya, nebak That's orang like ya. 100 to 1. It's good odds for you. 2 million. That's fucking crazy. Oh, I don't like it. Okay. I'll sweeten it for you. You pick the player, and she'll guess the number. What? You're fucking crazy. But I can't turn down free money. You gotta bet. Okay. Like, Pick. I guess number. Wait. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many man's
I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. No. Well, that is unbelievable. How did you do that? How did you do that? Lee Yuan Say, legendary gambler. He bets on everything, anything, huge cash bets all the time. Once the Bellagio put Bill Gates out of the high roller suite because Lee Yuan was flying in. He is the perfect Vic. How did you know who he was gonna pick? We told him to. We've been telling him all day. From the moment he left his hotel room, we've been priming him, programming his subconscious. He's been seeing the number 55 all day long. On the elevator, in the lobby, even the stick pin on the doormat. Not only that, we loaded his route from the hotel to the stadium. He looks out the window, primers are everywhere. Now he doesn't see it, but he does. There's no getting around it. He even sees far. Suggestions are everywhere, from the number of flowers in a vase to the tramp stamp on the hooker we sent to his room. That is genius. Yeah, and it's not only what he sees, it's what he hears. The Mandarin word for 5 is Wu. There are 124 woo-woos in sympathy for the devil. Now, he's not registering it, but it's all there. So when he picks up those binoculars, looks out on the field, sees a familiar face with the number 55 on his jersey, some little voice in the back of his mind says, that's it. And he thinks it's intuition, and he picks. Do you want me to write it down? And you, being in the dark, was the convincer. Oke, teman-teman bisa dapat sesuatu dari film ini? Dapat sesuatu? Dapat ya. Poinnya adalah teman-teman, semua itu bisa dilakukan. Menjadi seorang salesman itu sangat bisa dilakukan ketika teman-teman punya fokus. Fokus. Nah, teman-teman tahu nggak rahasia jadi sales yang hebat itu? Bukan dimiliki dari keterampilan dia salesnya, teman-teman. Kalau saya bicara hari ini tentang keilmuan tadi yang teman-teman rasa, wow, amazing, super, saya tahu semuanya sekarang ngerti. Tapi kalau nggak ada goalnya, teman-teman dalam hidup menjalani aktivitas salesnya, percuma. Setuju nggak sih? Apa yang menggerakkan teman-teman? Kemarin saya baru dari Jakarta, meeting nasional. Teman-teman tahu nggak? Teman-teman boleh cari itu videonya tentang yang namanya Michael Phelps. Michael Phelps adalah perenang terhebat sepanjang masa yang setahu saya dengan 8 medali emasnya di Olimpiade. Teman-teman tahu nggak? Dia bicara satu hal yang menarik buat saya. Bicaranya begini ketika saya dengar videonya. Kalau dia disuruh memilih, dia memilih untuk tidur dan nonton Netflix setiap harinya. Dan itu faktanya adalah kita. Karena kita disuruh, kita memilih untuk santai, betul nggak sih? Tapi teman-teman, dia sangat sebel sama yang namanya coach. Karena coachnya itu yang terus, kamu mesti gini, kamu mesti begitu, kamu mesti lakukan ini. Sambil mengingatkan goalnya. Sehingga ketika dia tahu goalnya, akhirnya dia berjalan sedikit demi sedikit, sehari demi sehari, melakukan yang terbaik, menjadikan dirinya lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi yang menggerakkan dari semua sales yang ada, paradigmanya adalah menjadi seorang salesman yang hebat, yaitu goalnya. Ya, jadi kalau Anda cuma ngomong, saya cuma ngejar goal, ada setting dari perusahaan tempat saya bekerja, itu adalah level terendah. Salah nggak? Enggak, memang Anda harus kejar Korea perusahaan. Memang, makanya Anda bergerak. Tapi sebetulnya Anda harus punya goal yang lebih luas ya. Saya mau tunjukin lagi nih. Ya, pertanyaannya, mengapa Anda ada di perusahaan Anda? Mengapa? Tanyain dulu. Apa alasan Anda kerja di perusahaan ini? Kau cuma cari makan, Pak, sekedar hidup. Mungkin Anda mesti mereview lagi itu goalnya. Kan itu adalah goal yang paling basic, yang semua orang lakukan, betul nggak? Cari makan, cari hidup. Terus keberhasilan apa yang Anda inginkan?
Detilin dong. Saya pengen nih ya menjadi pimpinan di perusahaan yang sekarang saya kerja. Paham teman-teman? Kenapa Anda ingin? Jelaskan kenapa Anda ingin. Ya, jadi mesti ada goalnya. Seorang salesman kalau nggak ada goal percuma. Keilmuannya hebat, jualnya hebat, tapi nggak kemana-mana. Nah, ini dia. Ya, bisa tolong dibacakan karena saya kelihatan Surya Aruna terus di sini ya. Mungkin Pak Surya Aruna bisa bacakan ya. Yang lain saya nggak lihat di sini ya. Oke, silakan. Iya, goals adalah tujuan hidup yang ingin diraih apapun akan dilakukan untuk mengejar kenikmatan dan menghindari kesengsaraan dan mempunyai batas waktu untuk yang diraih. Jelas banget. Jadi apa di situ? Mengejar kenikmatan, menghindari kesengsaraan. Betul, Dayusri? Ini Dayusri saya punya Betul, ini Pak ya. Yung. Oke, ada Brian baru kelihatan semua nih ya. Tadi kelihatannya cuma satu aja Surya gitu ya. Ada Brian juga tuh ya, Brian ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi jelas ya, menghindari kesengsaraan, mengejar kenikmatan, tapi memiliki apa teman-teman? Waktu untuk diraih. Karena kenapa teman-teman? Karena teman-teman akan jadi tua. Komoditi yang paling berharga dalam hidup ini adalah waktu. Setuju teman-teman? Kalau waktunya lewat, lewatlah Anda. Paham ya? Jadi itu dulu. Jadi seorang salesman satu hal, jago sales satu hal. Tapi sales jago ini nggak ada manfaatnya kalau Anda tidak tahu tujuannya. Yang pertama, yang berikutnya saya mau tunjukin nih. Nah, ini karena tanyakan sama diri Anda. Untuk apa? Untuk siapa Anda persembahkan semua yang Anda kejar? Semua yang Anda lakukan saat ini. Tanyakan dong. Untuk apa? Untuk siapa mimpi Anda ini Anda persembahkan? Catat pertanyaan ini. Ya. Kepada siapa Anda persembahkan? Ya. Apa diri Anda sendiri? Boleh. Apa untuk orang tua Anda? Boleh. Apa untuk anak Anda? Silakan. Nah, teman-teman, goal ini seperti Anda tahu ada SMART, SMART. Pertama harus spesifik banget. Yang kedua spesifik itu jelas. Dalam waktu sekian sekarang saya akan sekarang saya bekerja di Aku Bank. Ngomongnya susah banget ya. Misalkan California. Kedepannya mau kemana? Terus bisa di-measure. Achievable nggak? Bisa dicapai nggak? Jangan pikir gini, saya pengen punya uang 100 miliar dalam waktu setahun. Padahal Anda kerjanya sebagai seorang karyawan. Bisa nggak? Mungkin bisa, tapi sangat susah dicerna di dalam otak Anda. Betul kan? Relevan nggak? Betul kan? Dan kapan Anda mencapainya? Setahun jadi punya 100 miliar setahun gitu kan bingung, betul nggak teman? Ya, jadi ini penting banget. Ya, saya percaya Anda sudah paham ini. Selanjutnya adalah ini dia. Ini adalah anak dari bukan anak saya, ini adalah anak dari saya punya partner kalau sharing itu namanya Pak Aldi, Coach Aldi, ya. Dia itu terbiasa, jadi papanya itu terbiasa setiap tahun tuh awal tahun tuh menyuruh anaknya itu membuat gambar apa yang diinginkan setahun ke depan itu sebagai menjadi ritual. Nah, teman-teman boleh lakukan ketika suatu saat Anda punya berkeluarga atau punya anak. Ini pinternya bagus sekali. Ya digambar nih sama anaknya yang pertama dan anak yang kedua. Ya, anak pertama pengen punya handphone, dua-dua sama pengen beli handphone. Kenapa pengen beli handphone? Karena mereka suka main game. Nah, handphone itu adalah dikasih adalah handphone lungsuran dari orang tuanya. Jadi ketika main game, istrinya adalah lemot, nggak bisa cepat. Akhirnya mereka punya mimpi beli yang namanya handphone sendiri. Nah, orang tuanya tuh biar kasih survei, anaknya survei tulis dan segala macamnya. Dari dua anak ini, salah satu anaknya itu seringkali itu terdistrak. Misalkan contoh, dia udah kumpulin uang dalam perjalanannya pergi kemana? Kamu nggak mau beli itu mobil-mobilan? Apa yang terjadi? Anak satu ini, ya beli dulu nih mobil-mobilannya. Gitu. Nanti tabung lagi. Ujung-ujungnya, anak yang tadi terdistrak ini nggak capai tujuannya. Kenapa? Karena dia terdistrak banyak hal. Yang satunya fokus. Mau handphone, dia mau dikasih apapun, dia nggak peduli. Dia pokoknya mau handphone. Akhirnya apa yang terjadi? Di akhir tahunnya, yang satu bisa beli handphone baru, yang satu tetap pakai handphone papanya. Lungsuran. Paham temennya?
Kalau Anda punya goal yang kuat, nggak ada yang bisa stop Anda. Ya, keilmuan sales tadi itu cuma salah satu modalnya aja, tapi goalnya menjadi tujuannya. Paham teman-teman? Jadi yang pertama tahu dulu tentang yang namanya sales, fakta-faktanya. Yang kedua kalau mau jadi sales hebat itu mesti tahu goalnya dulu. Setuju teman-teman ya? Mau kemana Anda gunakan ilmunya, mau seberapa Anda menjadi suksesnya, dan Anda bisa clear up itu menjadi sesuatu yang clear. Teman-teman, saya dalam karier, saya banyak hal yang menjadikan itu memang berkat dari yang kuasa. Tapi saya memang punya hati untuk memiliki gitu ya. Kayak misalkan contoh hotel. Hotel itu dalam hati kecil tuh saya pengen, udah lama. Saya pernah ceritakan sama salah satu nasabah saya. Enak ya kamu kerja ya, menjadi developer ya, punya hotel, punya perumahan yang gede di Bali. Ya, suatu saat mungkin kamu juga punya hotel loh. Kalau suatu saat punya hotel, aku pengen dong ikutan menjadi partner, jadi punya hotel juga. Teman-teman tahu nggak? Cuma karena kerinduan yang saya ceritakan kepada teman saya. Suatu saat dia panggil saya telepon, Yung boleh nggak datang ke sini? Ini ada tanah nih. Katanya lu mau punya hotel. Mau datang ke sini yuk, datang. Saya ditunjukin tuh di Pecatu, teman-teman. Masih semuanya semak belukar. Dia ngomong gini, kita mau bangun hotel. Hah? Mau bangun hotel? Berapa luas tanahnya, bos? 1,1 hektar. Mau bangun di sini, di dalam Pecatu. Duit siapa? Ya justru itu aku perlu kamu. Perlu kamu gimana? Kita mau buat yang namanya kondotel. Kamu yang bagian fundingnya. Kamu tuh jago sekali loh sales penjualan di asuransi. Teman-teman tahu nggak? Saya punya relasi se-Indonesia. Karena saya lama di dunia di AIA ya, di perusahaan saya itu lama saya punya. Kekuatan itu yang saya pakai. Kekuatan meyakinkan teman-teman saya, dia mendukung saya, memberikan database-nya. Mulai itu terbentuk mimpinya. Paham teman-teman ya? Jadi Pak Alex sering kali bilang sama saya, you have to start in some point untuk capai mimpi. Nah, itu yang saya lakukan. Boleh ya? Ini prolog sedikit sehingga teman-teman tahu ya, power ya. Nah, sekarang saya lanjut lagi. Saya kembali setelah kita tahu tentang sales, tentang fakta-faktanya, kita tahu bagaimana kita punya hati untuk kita siapkan, yaitu punya goalnya. Selanjutnya kita bicara tentang bagaimana klien kita. Betul ya? Paham ya? Jadi sudah tahu faktanya, tahu diri kita masih bagaimana, terus bagaimana dengan customer-nya, bagaimana memperlakukan customer-nya. Nah, saya mau, ini kira-kira benar nggak statement ini? Don't only make your customer satisfied. Dan katanya gini, jangan pernah buat nasabah Anda puas. Kira-kira ada yang mau protes nggak? Jangan pernah membuat nasabah Anda puas. Setuju nggak dengan saya? Siapa yang setuju? Siapa yang nggak setuju? Siapa yang ngomong aneh, Pak? Biasa orang-orang di mana dengar, tolong ya, buat nasabah Anda puas. Ya kan? Ini saya ngomong tidak. Jangan buat nasabah Anda puas. Saya mau sharing, boleh nggak? Boleh nggak di ini, ayo untuk mulai diberikan ini link apa? Saya mau cerita di sini nih. Ya, boleh dibantu ya dari teman-teman aku, Bang. Nah, ini saya mau gambar sedikit. Kelihatan ya? Teman-teman, saya pakai nama, saya dari tadi pakai nama, mungkin saya pakai nama Dayu deh ya, Dayu. Dayu di sini. Bukan dagu ya, tapi Dayu, sorry tangannya Dayu. Oke. Nah, teman-teman, kalau Dayu lagi mau ada acara besar, dia mesti ke tukang jahit. Ya, ini kelihatan ya gambar saya ya, kelihatan ya. Pergi ke tukang jahit. Ternyata ya tukang jahitnya ya itu udah kenalannya dia nih tukang jahit. Ya, Dayu pergi ke tukang jahit. Tukang jahit ngomong sama Dayu, Bu Dayu, wah welcome nih udah menjadi pelanggan saya, terima kasih banyak. Terus Bu Dayu ngomong gini sama tukang jahitnya, Pak tolong dong bantu, saya ini perlu pakai ya barang ini, baju saya ini kira-kira 5 hari lagi. 5 hari lagi nih. Ya, tolong dibantu jahitkan yang bagus. Akhirnya diukurlah ukurannya semua. Nah, si tukang jahit ngomong sama Bu Dayu, nanti ya kan 5 hari lagi jadi 5 hari lagi. Itu ya teman-teman ya. Nah, pas 5 hari lagi Bu Dayu ditelepon.
Ya, Budayu sudah jadi. Ya, bajunya sudah siap. Oke, jelas ya? Dijanjikan 5 hari, jadinya 5 hari. Setuju? Apa yang terjadi? Puas nggak yang namanya Budayu? Puas ya? Janji 5 hari, jadi 5 hari. Puas nggak dia? Puas. Ya, tapi puas ini ketika Budayu pulang, nilainya 0. Kenapa? Ya, janjinya 5 hari, janjinya 5 hari. Ya sudah, puas, saya bayar, puas, sudah. Paham teman-teman? Apalagi kalau janjinya 5 hari, jadinya 10 hari. Nah ini marah. Setuju? Yang paling hebat adalah ini, yang teman-teman pasti tahu, janjinya 5 hari, 3 hari sudah jadi. Keren nggak teman-teman? Ya, saya telepon Budayu. Budayu, karena Budayu spesial nih Bu. 3 hari saya sudah rampungin karena saya kepikiran karena Ibu pengen tampil yang cantik. 3 hari. Saya buatkan bajunya yang sudah bagus itu. Saya kasihkan di dalam saya punya paket itu. Spesial untuk Budayu disertakan dengan souvenir dari saya. Teman-teman, puas sama dengan 0. Setuju? Tapi bicara surprise, nilainya lebih tinggi. So, kalau Anda mau jadi seorang sales yang hebat, surprise me. Setuju nggak? Jangan bicara puas. Maka itu saya sering kali ngomong sama teman-teman semua seorang sales. Kalau SOP Anda 7 hari, janjilah mungkin 10 hari. Paham? Sehingga akhirnya ketika 7 hari itu tercapai ya lebih bagus. Kenapa? Kalau Anda buat surprise, Anda langsung masuk yang namanya top of mind someone. Top of mind-nya dari seseorang itu bagus banget. Kenapa top of mind penting? Karena ketika dia pikir tentang bank, ketika dia mikir tentang service perbankan, nama Anda yang keluar lebih dulu. Setuju nggak? Ketika orang ngomong bagaimana belajar yang bagus, aku bank dulu yang keluar. Setuju nggak? Itu namanya top of mind. Kalau teman-teman belum di dalam top of mind someone, teman-teman harus buat sesuatu yang seperti ini. Makanya saya bilang, tujuannya sama, yaitu jualan, caranya harus berbeda. Ya, boleh saya lanjut? Mungkin bisa dimatikan dulu ini, sharingnya. Dapat sesuatu ya? Dari gambar ini, kita lanjut lagi. Kembalikan lagi mungkin ke slide saya. Tolong dibantu teman-teman aku Bang untuk balik ke materi. Dibalikan ke materinya boleh? Boleh ke share screen-nya Bapak lagi? Oh, saya share screen lagi ya. Ya. Oke, saya share lagi. Ini dia. Oke, share. Udah kelihatan? Oke. Jadi itu ya, jangan buat klien Anda cuma puas. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah gini. Oke, sales versus service. Mana yang lebih penting? Yang ngomong sales, tulis sales. Yang ngomong service, tulis service di chat. Silakan. Sales sama service. Mana yang lebih penting? Terima kasih Pak Wayan. Service, 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 service. Service. Wah, Bang sama service. Wah, ini service orang ya, service people ya kan. Teman-teman tahu nggak? Sales sama service itu harusnya bukan dibandingkan, tapi disandingkan. Paham artinya? Jadi dua-dua penting. Jadi saya ini cuma jebak doang ya, sales sama service. Mana yang lebih penting? Nggak ada. Kalau nggak ada sales, nggak ada service. Nggak, betul nggak teman-teman? Kalau nggak ada service juga nggak ada sales ulang kan? Jadi sebetulnya itu bukan versus, tapi disandingkan. Kan penting loh pengucapannya. Jangan dibandingkan, tapi disandingkan. Setuju teman-teman ya? So itu. Jadi teman-teman bicara service dan sales. Balikin lagi ke saya punya gambar tadi. Saya mau gambar lagi.
Saya stop ya. Bisa dibalikin tolong, ayo bantu ke whiteboard tadi. Saya masih punya waktu berapa lama ya, yuk? Karena materinya masih panjang nih. Ya Pak, waktu Bapak tinggal 20 menit lagi Pak. Wih, rasanya nggak keburu deh. 20 menit lagi sama Q&A-nya ya Pak ya. Au, ya nggak apa-apa teman-teman. Berarti ada sesi 2 ya. Sesi 2. Nggak keburu Harus waktunya. ada sesi 2 kalau gitu Pak ya. Oke, boleh segera karena saya mau gambar sesuatu supaya waktunya nggak habis. Teman-teman aku Bang, tolong dibantu untuk kembalikan. Ini saya stop share dulu atau gimana? Stop share dulu Ya, mungkin ya. ya, stop share dulu Bapak. Oke. Nah, teman-teman, ini penting banget filosofi ini, ya. Kalau saya gambarkan gini ya, ini adalah ember. Ya, ini adalah ember. Ya, tiap hari Anda keliling, tiap hari Anda cari apa klien itu, Anda memasukkan segala sesuatu effort Anda untuk mendapatkan penjualan, betul kan? Sales. Betul? Anda taruh di sini nih keranjang ini terus, betul? Semakin hari semakin banyak. Ya, ini Anda lakukan, bahkan Anda rela keluarkan budget perusahaan untuk mengakuisisi sebuah bisnis. Paham ya? Supaya orang itu, sebuah bisnis masuk ini, menjadikan calon buyer jadi benar-benar buyer. Menjadikan calon klien jadi klien Anda. Betul nggak teman-teman? Dan itu perlu biaya yang lebih tinggi. Betul nggak? Perlu biaya. Tapi sayangnya teman-teman di sini, saya kasih gambar merah di sini nih. Seringkali ember ini bocor. Kenapa bocor? Karena ada nasabah-nasabah Anda yang merasakan tidak puas. Dan teman-teman ya. Nah, seringkali yang bocor ini, satu orang ini yang terjadi adalah apa yang terjadi teman-teman? Ketika satu orang merasa tidak puas, tidak signifikan merasakan di servis dengan baik, dia tidak bermaksud ngomong jelek dengan orang lain, cuma faktanya ketika satu nasabah nggak puas, satu nasabah ini mempengaruhi 13 sampai 15 orang. Contoh ya, saya ketemu Pak Bung Ari ini ya, Bung Ari, saya ketemu Bung Ari terus dia nggak puas. Ya, dia tidak maksud jelaskan karena mungkin servis saya nggak memuaskan. Tapi ketika ada orang nanya tentang sesuatu tentang perusahaannya dari Bung Ari kerja, apa yang terjadi? Sorry, dari saya kerja, bicaranya nanya ke Bung Ari akan ngomong apa? Jangan dia tabung di perusahaan itu. Apa servisnya lambat, betul nggak? Jadi inilah jadi bocor. Jadi ada orang yang sebetulnya mau taruh uang di sini jadi nggak jadi. Kenapa? Servisnya bocor di sini. Paham ya teman-teman ya? Sedangkan kalau kita bisa tambel ini, kita tambel nih dengan warna biru, sehingga ini tidak ada, yang tidak puas ini kita servicing yang baik, maka orang-orang yang di sini yang tadi tidak puas itu menjadi puas, dia bisa menjadi sumber referensi. Teman-teman paham nggak kalau ini bisa terjadi di sini salesnya jalan, yang warna hitam ini, referensi jalan, maka Anda punya klien yang lebih banyak kan? Sehingga terjadi apa? Terjadilah yang namanya Anda punya sumber 2 penghasilan. Yang dimana akhirnya service ini untuk dapatkan orang-orang di sini yang baru ini akuisisinya murah. Sehingga akhirnya perusahaannya lebih untung. Setuju nggak teman-teman? Kalau perusahaannya lebih untung, berarti perusahaannya bisa memastikan Anda bisa kerja di dalamnya lebih lama lagi. Lebih berkarir, lebih hebat lagi. Setuju ya teman-teman? Ya. Jadi ini penting banget mindset seperti ini. Ya, balikan ke materi saya. Jadi saya mau bicara lanjutin nih tentang servicing nih, ya. Karena servicing itu penting. Ini dia, ya. Saya lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ada bicara fase puas. Kalau Anda cuma bicara basic, di sini basic, ya sudah. Apa yang mau dibanggakan? Anda harus ada di sini nih. Surprising. Setuju nggak sama saya? Anda catat. Always surprise your client. Saya, di dalam saya punya karir, ada sesuatu yang saya punya keunikan, teman-teman. Yang saya pikir ini saya punya ide itu agak unik. Rumah saya ini nggak jauh dari Taman Munggul. Tahu Taman Munggul?
tempat pemakaman itu loh. Teman-teman tahu nggak? Karena saya nggak jauh dari situ dan ada beberapa nasabah saya yang sudah di situ, yang sudah pergi, kontraknya selesai, teman-teman. Tapi teman-teman saya tetap kunjungi nasabah saya. Saya tetap kadang-kadang tuh seminggu sekali, seminggu sekali, kadang sebulan bisa 2 kali gitu ya teman-teman ya. Saya kunjungin sana, saya tahu tempatnya di mana, ini makamnya. Saya kasih bawakan bunga, saya bawakan bunga di makam itu, ya kan? Saya foto selfie, saya kirim ke keluarganya. Saya ngomong, keinget Koko terus loh. Kadang-kadang Bapak segala yang baik tuh muncul dalam kamu punya ini. Sehat-sehat selalu ya Cici, gitu ya. Teman-teman tahu nggak? Closingannya ngalir. Karena saya lakukan hal yang tidak dilakukan orang-orang tuh agen-agen lain. Ya, saya lakukannya unik. Saya lakukannya ke makam. Teman-teman tahu nggak apa yang mereka bisa pahamin? Dia sampai nanya, saya sendiri tuh ke makam ya jarang-jarang, paling setahun sekali. Kamu bisa 2 minggu sekali loh ke makam, katanya dia. Kadang-kadang bisa sebulan sekali ngunjungi makamnya suami saya, katanya gitu. Teman-teman tahu nggak? Itu sesuatu yang unanticipated, surprising. Levelnya lebih sangat berharga. Setuju teman-teman? Katakan sama saya surprising di dalam kolom chat itu. Surprising. Nggak ada yang ngetik. Kalau nggak ada yang ngetik saya nggak lanjut nih surprisingnya ya. Surprising ya. Supaya Anda nancep. Harus surprising. Ada yang ngetik di chat? Belum ya? Jadi saya nggak usah lanjut ya, yuk. Oke ya, selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, ini saya nggak usah bahas selalu detail ya, tapi saya cuma mau 4 dimensi pelayan berkualitas ya. Nah, ada satu kata yang menarik banget nih ini. Pertama, Anda adalah orang yang terbaik. Anda orang yang punya dengan kemampuan Anda itu tidak usah diragukan lah kalau di bidang Anda. Yang kedua, kalau dipegang Anda ini, orang-orang tuh merasa tenang. Ya, karena Anda tuh kredibel. Ya, terus tangible penampilan dia bisa menggunakan gimana caranya. Saya pikir teman-teman sudah berlatih banyak ya bagaimana caranya transfer melalui m-bankingnya dan segala macam itu udah hafal banget, tangible banget. Terus kalau ketemu sama apa teman-teman dari BPR Anda, teman BPR dari perbankan tuh yang hebat, yang seperti Anda, rasanya nyaman banget, empati banget. Dan setiap kali gerak tuh gua aja mau ngomong, apa yang bisa saya bantu Bu? Kayak Anda tahu nggak Anda bedanya pelayanan hotel di bintang 2 dan di bintang 5? Di bintang 5 Anda gerak dikit aja kemana, kayak misalkan saya ke Ritz-Carlton, diundang ke Ritz-Carlton. Gerak dikit aja badan tuh udah datang. Apa yang bisa saya bantu Pak? Perlu kopi Pak? Seperti itu teman-teman. Itu responsif banget. Keren banget. Ya. Selanjutnya teman-teman saya langsung sepintas-sepintas saja. Ini adalah sistemnya karena sistem sales itu tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada dari produknya, bagian produk yang buat yang bagus, harus ada prosesnya dan ada SDM-nya seperti teman-teman yang ada. Percayalah teman-teman, kalau teman-teman sekarang ada di organisasi kalian, teman-teman terpilih di organisasi kalian karena teman-teman yang terbaik. Kalau nggak gitu, nggak mungkin perusahaan mau bayar Anda mahal kan? Karena Anda yang terbaik. Setuju ya teman-teman? Harus sadar ini. Ya, kalau Anda nggak sadar, saya merasa diri Anda, saya biasa-biasa aja kok Pak. Kebetulan aja keterima. Berarti Anda punya mindsetnya keliru. Anda yang terbaik. Katakan sama saya yang terbaik. Sudah? Sudah ya. Aminin aja ya. Oke. Selanjutnya teman-teman ya. Ini saya nggak usah bahas. Cuma ini saya mau bahas sedikit. Ini harus ada di setiap sales. Ya, Anda boleh catat nih mindsetnya. Namanya up mindset. Yang pertama, orang sales itu jangan pelit-pelit. Yang Anda hadapi itu manusia, bukan barang. Manusia itu semakin Anda beri, semakin dia beri. The more you give, the more you get. Pak, tapi saya ketemu nasabah Pak yang saya beri terus tapi nggak beli, nggak pernah beli apa, nggak pernah in return dan nggak pernah apa-apa, nggak peduli, nggak usah dihitung-hitung. Ya, lakukan aja penuh kedermawanan, tapi juga tidak sembarangan. Yang kedua, tulus. Ya, tulus. Kalau lakukan apapun tidak pamrih karena ngitung transaksional no, tulus. Ya, yang ketiga teman-teman can do spirit. Mau gini, yes can do. Mau no, yes can do.
Ya, yang berikutnya, eagerness to learn and grow. Selalu punya ruang selalu untuk bertumbuh dan belajar. Kayak Anda sekarang ini, sekali lagi luar biasa banget Anda mau bertumbuh dan belajar. Yang selanjutnya adalah jangan pernah lempar kegagalan Anda ke orang lain. Anda harus berani mengakuinya, ya memang saya yang gagal. Memang saya yang gagal, memang saya yang menunda, memang saya yang males. Dan yang terakhir teman-teman, kalau menjadi seorang sales yang hebat, jangan pernah pikirin dari sudut pandang Anda. Anda harus bawa ke sudut pandang klien Anda. Kira-kira kalau Anda sebagai klien, Anda mau closing nggak? Seperti itu. Ya, harus dari customer point of view. Dapat ya, saya langsung cepat aja. Mungkin sampai di sini aja saya berhenti ya, karena materinya nggak akan cukup ya. Sampai di sini aja di service ini. Nah teman-teman, eh, berusahalah understand your customer. Ya, terus usahakan impact dengan klien dengan memberikan ya seperti yang teman-teman lakukan WA tentang informasi ya kan. Terus positive impression kalau teman-teman posting-posting di yang namanya Instagram kalian, medsos kalian, please jangan curhat, jangan baper. Nggak penting tentang hidup Anda kalau di mata klien, betul nggak? Yang penting adalah bagaimana tampil semakin hebat, semakin luar biasa. Itu yang sorry ya, kebanyakan orang bikin gini. Itu si Dayu mana pernah sih bisa jadi Black Belt Warrior ya, Dayu Sri itu. Ternyata setiap tahun saya lihat nih, sales Black Belt Warrior hebat tuh betul. Nah itu keren teman-teman. Ya, menunjukkan eksistensinya. Berikutnya adalah nih penting ya, selalu cari kata yes dari klien Anda. Ya, apapun pertanyaannya, pertanyaan ada yang terbuka dan tertutup, pastikan dia mengangguk dan ia setuju dengan Anda. Karena kalau semakin dia iya, semakin dia setuju, semakin dia dekat pada Anda. Practice consistently, praktis secara continue terus karena ini pelajaran ya, ini latihan dan harus terus meningkat setiap kalinya secara continue ya. Oke, saya pikir itu aja karena ini terakhir saya tutup. The purpose of a business is to create and keep a customer. Teman-teman, kalau Anda bisnis itu cuma bisa dapat customer aja tapi nggak bisa keep, Anda sama aja bohong. Yang benar adalah Anda bisa dapat klien dan Anda bisa keep klien itu untuk menjadi klien Anda selamanya. Oke, itu dari saya hari ini mungkin. Karena kalau saya panjangin masih panjang ini, saya pikir cukup. Ayo, ya terima kasih banyak. Kalau mau bertanya silakan saya kembalikan ke Ayu. Thank you, Yuk. Ya, Bapak. Bapak, ini di kolom chat sudah ada pertanyaan loh, Pak. Banyak ya? Boleh Ayu izin baca ya, Pak ya? Boleh dong. Bagaimana caranya agar dapat menservis semua klien dengan service excellent, tapi terkadang memakai metode yang sama dengan orang lain? Hasilnya berbeda, Pak. Mana sih Apalagi pertanyaannya klien mana yang sih? memang memiliki karakter yang unik. Bagaimana caranya agar dapat menservis semua klien dengan service excellent tapi terkadang memakai yang sama dengan orang lain hasilnya berbeda, Pak. Apalagi klien yang memiliki karakter unik. Teman-teman tahu nggak? Yang tadi masih saya bahas adalah yang belum saya bahas adalah memahami ke karakter klien. Karena klien itu memang unik-unik. Secara keilmuannya sama, tapi secara klien itu berbeda. Ngambil hatinya beda-beda. Karena karena harus tahu klien itu punya yang namanya tipe-tipenya nih, ya, tipe-tipe penggerak, tipe-tipe insinyur, tipe-tipe banyak teman-teman. Nah, kalau menjawabkan pertanyaan dari Dwi Handayani ini, bagaimana cara dapat master semua klien? Ya itu seninya, seni, ya. Gimana caranya? Anda harus tahu pribadi demi pribadinya. Bagaimana cara tahunya? Banyaklah bertanya, banyaklah membuat mereka bercerita. Karena dengan mereka bercerita hatinya, mereka Anda makin tahu. Contoh nih klien saya, contoh. Saya ambil analoginya ya, ini kenyataannya ya. Teman-teman tahu nggak, saya punya keunikan tuh cari tahu tanggal pernikahan klien saya. Tanggal pernikahan ya? Iya, nggak pernah ada yang nanya kan? Kalau saya tanya, tanggal pernikahannya kapan? Teman-teman suatu saat teman-teman ada, saya tahu saya lihat di handphone saya ada pasangan ini suami istri nasabah saya Prime ini mau rayakan ulang tahun pernikahannya. Teman-teman tahu nggak? Saya datang ke kokonya, ke suaminya. Karena saya tahu suami itu suka lupa ulang tahun pernikahan. Nah, ini, ya kan?
Saya datang, saya ngomong, saya tanya. Akhirnya dia cerita. Padahal teman-teman, tahu nggak? Koko ini orangnya unik banget. Ya, super cuek, kelihatannya cool ya. Kalau ditanya itu jawabnya cuma sepotong, pendek. Jadi saya nggak tahu. Tapi kita saya ngomong, kok apa kabar? Kau tahu nggak? Ini mau ulang tahun pernikahan sama Koko sama Cici udah berapa tahun nih? Loh, tanggal segini kan kok dia ngomongin langsung berubah. Dia ngomong gini, kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Ya, iya. Aku aja yang terlupa. Terus dia apa yang tanya? Terus menurut kamu kalau Cici kayak gini nih mau kasih apa ya tuh? Dari orang yang punya karakter unik berubah meleleh teman-teman menjadi orang yang seakan-akan loh. Kok kamu tahu? Untung loh ya. Kalau nggak gitu aku dimarah sama Cici. Bahasanya begitu kan. Akhirnya saya kasih masukan, bahkan saya belikan itu kadonya karena dia minta titip. Dia kasihkan ke istrinya dan dia terima kasih sama saya. Sejak saat itu dia berubah. Teman-teman jadi nggak ada ya, tidak ada yang bicaranya satu tambah satu sama dengan dua kalau di dunia sales, di dunia service excellence. Jadi paham ya? Jadi Anda harus tahu karakternya. Anda bagaimana cara tahunya? Dengan banyak bertanya, mereka cerita. Dari situ Anda akan tahu lebih banyak. Oke, thank you. Menjawab ya. Oke. Selanjutnya, apalagi nih yuk? Suaranya, ayo ke mute. Ya, mohon maaf Bapak. Ini pertanyaan dari Pak Abdi, KSP Krea. Bagaimana cara menghandle klien yang tidak pernah puas dengan pelayanan yang telah diberikan, Bapak? Pertama, kalau dia memang tidak pernah puas, biasanya saya ya kadang-kadang ya kalau memang nggak pernah puas ya karena batasan puas kan beda ya. Kadang-kadang dia nggak pernah puas, sebenarnya dia puas. Nah, seringkali kalau memang nasabah yang suka ngomel, suka komplain begini, teman-teman tahu nggak? Kadang-kadang ada dua cara. Yang pertama saya sindir-sindir. Ya, sama bapak ini ya saya salah mulu deh. Gini salah, gitu salah, ya kan? Gimana sih benernya, Pak? Gimana sih membuat bapak puas? Boleh nggak begitu? Boleh. Bercanda. Ya kan? Dalam koridor berteman. Ya. Kali-kali ke Pak, ya kan saya dipuji gitu. Ya, bercanda. Ya. Jadi kalau menghandle yang tidak pernah puas dengan bercanda, dengan jangan tegang-tegang sama beliaunya, bercandain aja, betul kan? Nah, kalau dia ngomong ya kamu kayak gini-gini, kemarin saya baru dikomplain sama nasabah saya loh, ya dia tulis surat cinta dia, ya ke kantor pusat tentang bagaimana dia tidak puas tentang saya, padahal saya selalu ada di sana ketika dia klaim, tapi saya tidak pernah merasa dia tidak gini karena dia ngomong kayak gini. Masalahnya cuma simple, karena perusahaan asuransi merubah aturannya pada satu cashless menjadi nggak bisa cashless. Jadi dia masih harus bayar dulu reimbursement, sedangkan dia lagi nggak punya duit. Saya sudah berusaha ke kantor pusat, ya kan, tetap tidak ada solusinya. Tapi kenyataannya ketika teman saya membawakan ke kantor pusat, jadi teman saya nih yang bawakan, jadi dia komplain di Jakarta, teman saya mengajukan ke kantor pusat, disetujui kalau itu cashless. Jadi dualisme nih, saya nggak tahu nih dualisme. Terus dia marah dengan saya. Teman-teman kalau dia marah terus saya mau bilang apa? Dia cuma ngomong ini karena saya ngomong kan saya selalu membantu Koko dimanapun. Klaim sebelum-belumnya juga dengan baik saya handle dengan baik. Tapi kan puasnya beda, Yung. Saya tidak merasa tuh saya puas dengan kamu karena ketika akhirnya kamu tidak bisa handle dengan baik. Ya terus mau bilang apa? Ya saya cuma bilang begini, ya kok nggak apa-apa, kok mau pindah agent silakan aja. Semoga kau dapat yang terbaik dan kalau kau ada kesulitan lain ke depannya yang kau rasa perlu bantuan, saya selalu siap membantu. That's it. Paham ya teman-teman ya? Karena ada bagian tertentu yang kita nggak bisa jamu. Kalau memang dia benar-benar nggak puas ya sudah. Memang berarti memang. Tapi pastikan Anda sudah lakukan yang terbaik. Jangan belum melakukan yang terbaik kan ngomong, ya bagaimana dia tidak pernah puas. Loh, Anda sendiri nggak pernah melakukan yang terbaik, paham ya? Tapi kalau Anda sudah lakukan belum bisa puas, ya memang mungkin waktunya Anda untuk bisa mengalihkan ke apa klien yang lain mungkin atau agent yang lain atau apa account officer yang lain gitu mungkin. Jadi ada rotasi seperti itu. Ya, mungkin itu jawaban saya. Baik, Bapak, untuk Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan? Saya berikan waktu sedikit lagi untuk Ini sudah ada pertanyaannya lagi kalau nih ini Pak. bagus tuh ya.
Gimana Pak? Mahgita Ananda nih. Pertanyaannya dibacakan tuh. Boleh saya bacakan strategi minta referral kepada nasabah existing gimana Pak? Strategi minta referral. Referral itu akan mengalir. Itu kalau nasabahnya itu merasa Anda menjadi orang yang tidak ada yang lawan lagi. Teman-teman, barometernya gampang. Kalau Anda minta itu ada dua. Ada tiga sih tepat. Yang pertama, kamu punya referral. Ya kan? Padahal dia punya, tapi dia nggak mau kasih. Kenapa? Karena menurut dia, Anda belum layak dikasih referral. Ya. Yang berikutnya, yang kedua, saya kasih referral ya, tapi jangan ngomong dari saya ya. Please. Itu berarti dengan kata pesan gini, saya akan bantu kamu, tapi jangan libatkan saya. Karena saya belum yakin kamu bisa ngomong dengan baik. Takutnya kalau saya ngomong nanti dari saya, kamu ngomong salah, saya yang kena. Itu bahasa-bahasa di baliknya kan. Yang paling bagus dia ngomong ini Yung, nanti kalau kamu ke sini, kamu ngomong dari saya. Itu saya dapatkan tuh, maaf ya teman-teman ya, dari keluarga Pak Alex itu sering. Tolong ya ke sini ya, nanti ada sama Cici ngomonginnya seperti itu mereka sudah puas banget. Nah, kalau Anda tanya bagaimana dapat strateginya adalah terus datengin buat mereka yakin kalau Anda layak dapat referralnya. Paham teman-teman? Terus gimana caranya? Ya berhubungan baik dengan dia. Terus lama-lama dia akan kasih kok. Ya. Terus apa lagi nih? Baik, satu lagi Bapak, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, pertanyaan terakhir, apakah kultur daerah mempengaruhi perilaku konsumen, Pak? Terus bagaimana cara menghadapinya? Sangat, ya, sangat. Culture daerah itu beda, ya teman-teman berbeda. Cara ngomong aja antara orang Jawa dan orang Medan beda. Orang Solo dengan orang Jawa Timur beda. Kalau teman-teman ketemu orang Solo, ngomongnya halus, ada kasar dikit sakit hatinya. Kalau kalau sama orang Medan ya mereka menteriak-teriak, ada diteriakin, mereka ngomong biasa. Ya. Nah, teman-teman, jadi beda. Terus bagaimana menghadapinya? Ya pahamilah kalau culture itu berbeda. Jadi Anda harus punya kepekaan kalau Anda harus belajar culture mereka. Belajar. Kadang-kadang perlu. Saya masuk ke daerah, contoh kita lah ya, misalkan kita sekolah di luar negeri. Ya. Terus mendadak di tengah kita ada yang ngomong bahasa Indonesia. Indonesia juga, ya kan? Anda merasa satu daerah kan? Jadi menghadapinya gimana? Belajarlah budayanya mereka. Belajarlah kalau Anda ditempatkan, culture apa sih yang spesial yang Anda bisa lakukan dan ada yang melakukan. Oke? Mungkin itu caranya. Ya. Semoga menjawab ya, Bapak ya. Ada lagi satu lagi pertanyaan. Tapi saya mau kalau yang ngasih pertanyaan langsung bicara ya, nggak tulis di kolom chat. Ada? Bapak Ibu, silahkan untuk on cam dan di unmute yang mau bertanya atau berdiskusi kepada Pak Yub. Silakan. Saya nggak gigit loh ya. Baik, sepertinya tidak ada Bapak. Jadi boleh kita akhiri ya Bapak Ibu ya untuk hari ini jika tidak ada pertanyaan. Oke, teman-teman ya. Oke. Baik. Bapak kayaknya sudah tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi Terima kasih lagi. banyak. Bapak ada closing statement nggak untuk kita hari ini Bapak? Teman-teman saya cuma mau nyimpulkan aja ya teman-teman, ada poin-poin tadi yang kita sudah belajar ya. Sales itu merupakan suatu kesatuan. Kesatuan pertama keilmuannya yang kita pelajarin tadi, fakta-fakta yang kita sudah pelajarin. Kedua adalah sales itu harus bisa dipakai. Dipakainya bagaimana? Bisa maksimal dengan adanya goal dari diri kita. Sekali lagi, sales itu adalah tadi kan sudah jelas ya, no sales no income. Berarti sales adalah satu-satunya mungkin. Karena desain dari yang kuasa adalah Anda harus bisa sales baru mendapat income. Oke, jadi itu desainnya. Bahkan yang ekstrim sekalipun kalau Anda mau pinjam duit, tuh ada teman saya misalkan mau pinjam duit, dia jadi sales terhebat loh untuk pinjam duit itu. Benar ya teman-teman ya. Jadi poin saya yang kedua, yang pertama itu keilmuannya tahu, goalnya tahu, ya kan teman-teman. Terus
karakter kliennya kita tahu, itu kita lengkapi juga ya, karena karakter itu menentukan keberhasilan dalam sales itu. Yang berikutnya teman-teman yang tidak kalah penting adalah servisnya. Jadi keempat komponen ini kalau dijadikan satu, itu akan menjadikan hal yang luar biasa yang Anda bisa lihat dari Anda punya karya di dalam salesman. Itu. Iya, Bapak. Terima kasih. Kalau dari Ayu poinnya tadi yang paling dapat banget, Pak. Itu jangan hanya puas, tapi harus surprise. Itu sih kata kunci yang Ayu dapat banget hari ini, Surprise Bapak. nih. Iya, Pak ya. Jadi Iya, harus surprise, thank you, jangan Yu. hanya Betul. sekedar puas. Gitu ya, Pak Yung ya. Betul, Ayu. Betul banget. Ya, Bapak. Bapak Ibu, untuk hari ini karena sudah tidak ada yang harus didiskusikan, tidak ada pertanyaan lagi, saya reminder Foto kepada dulu Bapak boleh, Ibu. Yu? Gimana, Pak? Foto keseluruhan dari teman. Boleh, siap Bapak. Saya reminder peserta dulu ya, boleh ya Pak ya? Boleh. Bapak Ibu, untuk saya reminder kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner yang sudah ada di kolom chat. Nanti setelah Bapak Ibu mengisi kuesioner, link dari materi akan ada setelah Bapak Ibu submit kuesionernya. Jadi materi yang Pak Yung bawakan tadi akan ada linknya setelah Bapak Ibu mensubmit kuesioner, form kuesioner yang ada di kolom chat. Oke ya, Bapak Ibu silahkan untuk menuju ke kolom chat untuk kuesionernya. Saya berikan waktu sebentar sebelum kita foto bersama, Bapak. Kenang-kenangan ya di mastermind. kenang-kenangan Saya apa pertama ya? kali ngomong di mastermind ini ya. Mastermind-nya Gimana? kita sudah Dapat sesuatu nggak nih? Nanti kasih review bagus ya. Semoga kita bisa dapat, Pak. lanjut kelasnya ya Pak ya. Masih banyak materi nih yang harus kita bahas lebih dalam Iya, nggak lagi Pak keburu, ya. sorry, nggak keburu waktunya, bener-bener nggak keburu. Yang harusnya kita bahas 8 jam, kita hanya dapat waktu Kalau hanya yang 2 jam. diakuin secara menyeluruh itu ada role play-nya, ada banyak ya yang bisa dilakukan ya. Nanti semoga kita bisa ketemu offline sama Bapak Ibu yang ada di mastermind. Baik, Bapak Ibu, untuk kita selanjutnya boleh saya mohon Bapak Ibu semua untuk on cam, kita akan foto bersama. Kita ada 3 slide Bapak. Mohon untuk on cam Bapak Ibu, kita bisa foto bersama. Oke, sudah mulai on cam semua. Baik, untuk slide pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Saya hitung. Boleh jarinya? 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, boleh aku Bang? Saya Aku ya, hitung. ya. Aku Bang Yang ya slide ketiga Bapak. nggak ada yang bangun nih, mati semua sekarangnya. Boleh ya? 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Bapak, terima Salam kasih semua ilmunya. untuk teman-teman. Thank you. Sampai jumpa di kelas berikutnya, Bapak. Thank you Untuk everyone. Bapak Ibu peserta, saya kembali mengingatkan untuk jadwal mastermind di bulan ketiga, kita akan bertemu lagi di tanggal 14 Mei dengan topik legal review. Kita akan berjumpa lagi, Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bapak Yung untuk sharing ilmunya. Semoga Bapak Ibu